Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alvinda. Saya perwakilan dari kelompok 6. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan tentang hadis tentang anjuran berbuat baik kepada tetangga. Kelompok saya yang beranggotakan yang pertama yaitu Dimas Agustiawan, yang kedua Hani Hafifah. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis tentang anjuran berbuat baik pada tetangga. Islam adalah agama rahmah yang penuh kasih sayang, hidup rukun dalam bertetangga, dan moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan poin-poin penting ini, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman, dan nyaman. Baiklah, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran berbuat baik kepada tetangga ini. Dalam kitab kumpulan hadis-hadis akhlak karya Imam Al-Bukhari, yaitu Al-Adab Al-Mufrad, terdapat hadis-hadis tentang wasiat berbuat baik pada tetangga, yaitu pertama, hak tetangga. Memulai dari tetangga, hadis tentang memberi kepada orang yang paling dekat rumahnya, hadis tentang dari tetangga yang paling dekat ke tetangga yang jauh, dan orang yang menutup pintu rumahnya terhadap tetangganya, hadis tentang tidak boleh kenyang sementara tetangganya lapar. Selanjutnya, memperbanyak kuah dan membagikannya kepada tetangga. Hadis tentang sebaik-baiknya tetangga, hadis tentang tetangga yang jahat, jangan menyakiti tetangga. Hadis tentang jangan merasa hina karena hanya dapat memberi tetangga berupa kikil kambing, pengaduan tetangga, dan orang yang menyakiti tetangga sehingga keluar dari rumahnya. Baiklah, selanjutnya dalil anjuran berbuat baik kepada tetangga. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa ada interaksi dengan manusia lainnya. Maka kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sangat dibutuhkan. Kita wajib berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang muslim maupun non-muslim. Berbuat baik terhadap tetangga meliputi tolong-menolong dalam hal kebaikan, saling menjaga keamanannya, tidak mengganggu maupun berbuat jahat, dan menjaga keamanannya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba syahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadis yang menyatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Riwayat dari Abu Hurairah dan kitab Sahih Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik atau diam. Dari Ibnu Amar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku hingga aku mengira dia akan memerintahkan tetangga untuk mewariskan tetangganya. Telah mengabarkan dari Husain bin Haris, ia berkata, telah mengabarkan kepada Fadl ibnu Musa dari Walid ibnu Dinar dan Hasan bahwasanya ia tanya tentang tetangga. Ia menjawab, 40 rumah di depannya, 40 rumah di belakangnya, 40 rumah di sebelah kanannya, dan 40 rumah di sebelah kirinya. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu analisis dan takril hadis. Firman Allah yang mengemukakan tentang berbuat baik kepada tetangga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat itu Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya yang tidak ada sekutu baginya, sebab dia adalah pencipta, pemberi rezeki, pemberi nikmat, dan pemberi nikmat dan karunia kepada makhluknya. Kemudian Allah mewasiatkan untuk
Berbuat baik kepada orang tua karena Allah menjadikan keduanya sebagai sebab yang mengeluarkan kamu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dilanjutkan dengan berbuat baik kepada kerabat, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian hal tersebut dikarenakan mereka kehilangan orang yang menjaga kemaslahatan dan nafkah mereka. Maka Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan orang-orang yang sangat butuh, di mana mereka tidak mendapatkan orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan mereka. Kalimat wal ajar zil al-qurba adalah tetangga yang memiliki hubungan kerabat, sedangkan al-jar dan al-junub selain itu menurut pendapat al-Tabari yang dinukli dan Naufal al-Bakhali, seorang ulama tabi'in, bahwa al-jar dan al-qurba adalah tetangga muslim dan al-jar dan al-junub adalah selain itu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ada juga mengatakan al-jar al-qurba adalah istri dan al-jar dan al-junub adalah teman dalam perjalanan. Adapun maksud Ibnu Sabil menurut Ibnu Abbas adalah tamu. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, hamba sayamu. Ayat ini merupakan wasiat untuk para budak karena mereka lemah dalam bertindak. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.